Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan perlu ataukah tidak menggunakan jasa advokat dalam perkara cerai. Nah, Anda ingin bercerai, ya, maka pertimbangkan hal ini ya. Perlu atau tidak advokat. Nah, siapa advokat? Advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum di dalam atau di luar persidangan. Dalam perkara cerai itu dia bisa mewakili para pihaknya ya di dalam setiap tahapan perkara cerai, kecuali dalam hal mediasi, karena mediasi diatur lebih khusus ya. Dan itu perkara cerai itu perkara hati. Apakah bisa diwakilkan? Bisa, ketika memang ada surat kuasa istimewa yang dibuat di hadapan notaris atau di hadapan panitera. Lalu apalagi yang tidak boleh diwakili oleh advokat pada saat cerai? Ikrar talak. Bagaimana ketika advokat ingin mewakili ikrar talak? Ya menggunakan kuasa istimewa. Sama, dibuat di hadapan notaris atau dibuat di hadapan panitera. Jadi begitu. Ketika Anda tidak punya waktu, maka gunakanlah jasa advokat, saran saya. Jadi biar lawyernya yang sidang, Anda tidak perlu sidang. Nah, bagaimana ketika tidak menggunakan jasa advokat atau lawyer? Tidak ada masalah. Anda bisa mengajukan sendiri, baik itu melalui court atau menghadap di pengadilan agama. Ya, kalau Anda beragama Muslim. Nah, dalam hal ini ya, Anda akan diarahkan bagaimana, apa saja persyaratannya di pengadilan agama, begitu kan. Berbeda ketika Anda menggunakan jasa advokat, Anda akan diuntungkan ya ketika ada haknya Anda yang harus dimasukkan di situ, hak saudara yang harus dimasukkan di situ. Ya, karena advokat lebih paham hukumnya, lebih paham bagaimana penerapan hukumnya di situ. Ya, jadi ketika ada yang bertanya perlu apa tidak, nah itu kondisional. Ketika Anda sudah pahami prosesnya, sudah pahami aturannya, sudah paham haknya, maka tidak perlu. Kalau memang Anda juga punya waktu untuk bersidang. Nah, kalau tidak ada waktu, ya lebih menguntungkan menggunakan jasa advokat. Kenapa? Karena Anda bisa diwakili dalam setiap persidangan sampai pada putusan, mengambil putusan dan akte cerai, ya kan? Lalu dalam hal penerapan hukumnya, ya Anda tidak perlu susah-susah memikirkan. Advokat lebih paham bagaimana itu mengajukan pembuktian, ya, membuat gugatan atau permohonan, ya, membuat replik atau duplik, ya kan. Lalu bagaimana saja yang dilakukan ya pada saat persidangan, dia lebih paham. Ya, saksi-saksi apa saja yang layak diajukan di sidang, siapa saja yang layak, ya, barang bukti apa saja atau alat bukti apa saja yang diajukan. Nah, dia lebih paham. Nah, itu ya, ketika Anda bertanya siapa yang perlu, ya tadi itu kondisional, begitu ya. Demikian video saya kali ini. Ketika ada kritik, saran, komentar, bahkan mau konsultasi, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.